Siapa yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang karena menginginkan keuntungan lebih, maka ia dihukum dengan kebalikan tujuannya, yaitu bila hilang keberkahan harta yang diambilnya. Jadi nggak akan pernah ada kecukupan gitu. Yaitu hilang keberkahan harta yang diambilnya. Meskipun bertambah secara kuantitas, tapi tiada keberkahan di dalamnya. Dan ia didera musibah, petaka, penyakit, atau suatu peristiwa. Lalu ia membelanjakan harta tersebut untuk mengatasi musibah yang menimpahnya. Nah, jadi kadang-kadang orang gitu lupa, dia ambil uang sekian miliar, oh dia untung nih. Dia telah mengambil dari mahar anaknya, atau dari calon anak mantunya dia tekan misalnya, atau dia mengambil dari hak waris, atau dia mengambil dari kantornya, atau dia mengambil dari sebuah proyek, apalah ya, yang bukan haknya. Maka dia pikir dia akan untung dari situ. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat nanti dia ditimpa sebuah penyakit, wa na'udzubillah, dan harta itu habis untuk membiayai penyakitnya saja. Itu banyak sekali terjadi ya. Namun jika dia jujur dan menjelaskan cacat barang serta tulus kepada saudaranya sama muslim, maka harga barang itu menjadi sedikit, tapi Allah Ta'ala memberkahi harta tersebut. Banyak orang pada masa sekarang mengeluhkan sedikitnya keberkahan harta, padahal hartanya banyak. Dan kata Nabi SAW, Al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil-baraka. Hadis riwayat Bukhari. Sumpah untuk melariskan barang dagangan, ya, sumpah itu bisa melariskan barang dagangan, tetapi menghilangkan keberkahan. Bersumpah, yaitu bersumpah atas jual beli. Dan ini tidak boleh. Memang dapat melariskan barang dagangan, yaitu terjual dengan harga yang mahal atau banyak, tapi tidak ada keberkahan pada harta tersebut. Lalu apa gunanya? Banyak pebisnis, kata beliau, pada masa sekarang mengalami kebangkrutan dan hutang mereka menumpuk tidak lain karena sebabnya muamalah yang diharamkan, terutama transaksi riba. Semoga Allah lindungi kita. Tentu ini beliau membahas secara umum ya tentang harta haram. Tapi yang kita titik beratkan memang harta haram sangat luas bahasanya. Di antaranya bahasan tentang masalah kita mengambil hak harta orang lain secara batil. Doa juga yang kedua, dampaknya doa tidak dikabulkan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang beliau ucapkan kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Ya Sa'adu atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu terkabulkan. Hadis riwayat Tabarani. Dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, وَقَدْ ذَكَرَ رَجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْأَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan dia mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makanan dari yang haram, maka bagaimana bisa doanya dikabulkan? Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku, pengaruh makan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya? Ya, dia lagi sakit, butuh doa, dokter sudah angkat tangan. Ya, dia lagi terlilit utang, semua orang sudah menagih dan tidak lagi keluarga, orang dekat yang bisa membantunya. Dari mana dia bisa mendapatkan? Kecuali dari Tuhannya. Ya. Maka tertutup karena ada makanan-makanan haram yang didapatkan. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit, mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Saat ia berada dalam kesusahan dan mengharapkan kelapangan darinya. Dan saat ia berada dalam duka yang mengharapkan kelapangan darinya, ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb-Nya agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya, sedang pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Andai kata tidak ada keharaman kecuali kerugian ini saja, doa tidak diijabah, niscaya ini sudah cukup atau bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan yang haram. Ya. Kata beliau, oleh karena itu perbaikilah makananmu, niscaya doamu dikabulkan. Dan janganlah tutup pintu-pintu langit dengan makan keharaman. Karena engkau butuh kepada Rabb-Mu. Kemudian selanjutnya kata beliau, ada riwayat yang lain menyebutkan tentang masalah diangkatnya keberkahan ya. Ini ditambahkan tadi ke poin yang pertama, tadi saya belum sempat bacakan. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan, kata Nabi SAW, La yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubaraka lahu fi, wa la yatasaddaku bihi fayukbalu minhu, wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar. Inna Allah azza wa jalla la yamhu as-sayyi'a bis-sayyi'i, walakin yamhu as-sayyi'a bil-hasan, innal khabitha la yamhu al-khabith.